Oke, selamat datang di kuliah aljabar linear. Sekarang kita masuk ke pertemuan tentang komposisi dari pemetaan linear dan matriks representasinya ya. Pada support 2.3. Komposisi 2 pemetaan linear dan representasi matriksnya. Ya. Masuk sini. Nah, kita masuk dulu definisi tentang komposisi pemetaan linear gitu ya. Kalau kita punya awalnya kita punya misalkan gitu ya, kita punya definisinya gitu ya. Misalkan kita punya V, W, dan Z itu suatu ruang vektor ya atas lapangan yang sama, atas lapangan F. Lalu kita punya U itu pemetaan dari W ke Z, kita punya T itu pemetaan dari V ke W, gitu ya. Maka yang kita bisa lakukan ini U T. Nah, ini adalah suatu pemetaan dari V ke Z, gitu ya. Ini juga ini U dan V ini kita bilang pemetaan linear, gitu ya. Maka bukan definisi, sorry, ini teorema. Ya, kalau kita punya 3 ruang vektor V, W, dan Z atas lapangan yang sama, terus kita punya U dan T, itu adalah suatu pemetaan linear, U-nya dari W ke Z, T-nya dari V ke W, maka U komposisi T itu ini juga apa? Ini juga merupakan pemetaan linear. Gitu ya, buktinya tidak terlalu sulit ya. Bukti ya kalau UT V1 ditambah V2 itu kan kita tahu sama saja dengan apa ya, UT itu kan ini kan berarti apa, U dari ini kan ya T V1 tambah V2. Nah, karena T-nya pemetaan linear, berarti ini kita punya U dari apa ya, T V1 ditambah T V2. V1 T V2 apa? Anggota W. Berarti dengan U berarti jadinya apa? U dari T V1 ditambah U dari T V2. Ini kan sama dengan UT dari V1 dan posisi U dan T dari V2. Gitu ya. Untuk perkalian juga sama. UT dikali A V1, ya berarti U pertama kenakan dulu. Ya, V1 itu kan karena T pemetaan linear, berarti ini sama saja kenakan U dari A T V1. Kita tahu T V1 itu anggota W, ini anggota W. Ya, berarti ini kan sama saja dengan apa? Kali skalar berarti apa? A dikali T V1. Ini A sama dengan apa? A dikali apa? T V1. Jadi yang jadi pemetaan linear kita punya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi komposisi dua pemetaan linear juga linear. Gitu ya. Terus juga ada beberapa teorema, ada beberapa sifat pada teorema 2.10 juga sama. Nah, di sini kita mau lihat adalah ini matriks representasinya bagaimana. Begitu ya, itu yang kita ingin telaah lebih jauh. Gitu. Misalkan yang pasti yang pertama yang kita tahu apa? Kalau kita punya matriks A itu ukurannya M kali N. M N, terus kita punya matriks B ukuran N dikali P, maka kita punya matriks A kali B itu ukurannya apa ya, M kali P, gitu ya, dengan apa, entry-nya ya, entry baris ke kolom ke J-nya apa ya, sama dengan ini sigma dari K dari 1 sampai N dari apa ya, AIK dikali BKJ, gitu ya. Seperti itu. AKK adalah entry baris ke I kolom ke K. BKJ entry baris ke K dalam kolom J ke J dari matriks B.
Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa ya sifat perkalian matriks. Terus kemudian, nah sekarang selanjutnya ini, kalau kita punya, gitu ya, kita punya misalkan V, W, Z itu ruang vektor atas F, terus berdimensi hingga, gitu ya, berdimensi hingga. Terus kita punya misalkan basis dari ini adalah apa ini? Basisnya di sini digunakan. Oke. Ada ini, yang pertama ada alfa, ada beta, ada gamma. Dan alfa itu adalah basis untuk V, terus beta adalah basis untuk W, gamma adalah basis untuk Z. Nah, misalkan kita punya T itu pemetaan dari V ke W, gitu ya. Nah, berarti kita tahu matriks representasinya kita tulis seperti ini kan ya, terhadap apa? Alfa, beta. Itu ini kan ya jelas apa? Ya, matriks yang kolomnya apa? Ya, ini koordinat dari peta V1 dengan T terhadap basis terurut apa? Beta sampai nanti ini Vn beta. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, terus kalau kita punya ini linear ya. Misalkan ini pemetaan linear. Kalau kita punya U dari W ke Z. Gitu ya. Apa namanya? Matriks representasi U ya seperti ini. Ya. Terhadap ini W1 koordinatnya terhadap basis terurut gamma sampai U dari apa? WM koordinatnya terhadap basis terurut gamma. Nah, ini matriks. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita punya komposisi seperti ini kalau tidak salah ya? Ya, ini kan dari V ke Z. Nah, sekarang matriks representasi U, komposisi U dan D terhadap basisnya apa? Alfa dan gamma, ada tidak ya kaitannya dengan matriks representasi U dan matriks representasi T? Itu yang ingin dicari tahu. Ya, oke, sekarang kita coba cek. Oke, kita tahu kalau T itu dari V ke Z. Nah, sekarang gini. Untuk memeriksa baris dan baris ke I, entry baris ke I, kolom ke J dari representasi matriks pada pemetaan komposisi U dan T, maka kita tinggal, ini kan ya, kita ambil sebarang VJ anggota basis dari V. Sekarang ini, UT dari VJ apa nih? Ya, ini kan berarti sama dengan ini ya, U dari petanya VJ. Ini kan apa nih? Ini kita lihat ya, TVJ itu apa? Lihat ya, TVJ itu koordinatnya adalah apa di sini? Kolom ke J. Kolom ke J pada matriks T. Nah, kalau TVJ berarti apa? TVJ berarti kita apa nih? U dari apa? Sigma apa nih? Berarti sigma kalau kita bilang entry-nya, kalau kita bilang matriks T-nya itu A, gitu ya. A yang mana ini adalah AIJ. Terus misalkan yang U itu kita bilang matriksnya B, nama matriksnya B, entry-nya BIJ. Ya, garis ke I kolom ke J. Berarti ini kan apa nih? Ini kan sama dengan apa? J dikali WI, di mana I-nya jalan dari 1 sampai M.
Gitu toh. Jangan sampai lupa ya. Ingat ya. Ingat TVJ itu kan letaknya di sini ya. Ini kan kolom koordinatnya. Berarti apa? Kalau peta dari TVJ itu kan ada di mana? Ada di ruang vektor W. Kalau ada di ruang vektor W, berarti kita bisa nyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari basis-basis di W. Basis-basis di W itu apa saja? Ya, basis-basis di W yang sudah ada. Gitu ya. Yang sudah ada di situ. Basis-basis dari W. Nah, koordinatnya, koefisiennya apa ya? Koefisiennya ini. Berarti apa? Intinya AIJ. Nah, tapi apa? Karena dia TVJ itu pada kolom ke J, berarti apa? A1J, baris ke 1 kolom ke J, baris ke 2 kolom ke J, sampai apa? Baris ke M, kolom ke J. Gitu ya. Matrisnya kan ukuran M kali N. Gitu. Nah, ini sekarang kalau dikenakan U lagi, berarti ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan sigma I dari 1 sampai M dari apa? AIJ dari apa? Petanya ini. U terhadap WI. Gitu ya. Nah, U terhadap WI ini apa? Nah, perhatikan ini kan sama saja dengan apa nih? Ini kan sama saja dengan apa? Ini kan berarti apa nih? Ini adalah entry. Lihat ya. Ini kan kita, ini ya. Koefisien dari ini, itu ya kombinasi linear dari UWI terhadap basisnya si gamma, itu adalah apa? Entry pada apa? Di sini ya. Entry kolom ke I pada matriks representasi pemetaan linear U. Gitu, karena kan UWI ini UW1 kolom pertama. Di UWI berarti kolom ke I. Berarti apa? Kalau kolom ke I berarti ini apa? Ini kita bisa tulis dulu sigma I1 sampai M, ini AIJ. Di sini apa nih? Ini sigma kita bilang misalkan K, gitu ya. 1 sampai apa? 1 sampai P. Dari apa? Dari kita bilang entry-nya ini BKI dari apa? BKI dari kita bilang ZK gitu. Nah, perhatikan ini kan kita bisa tulis sebagai ini ya. Ini kan sama dengan apa? Sigma kita bilang K dari 1 sampai P dari apa nih? Dari perhatikan di sini. Nah, perhatikan ini kan lihat ya, kita bisa tulis ini kan K dari 1 sampai P dari apa? Ini B, K, I. Terus ya, ini ada sigma lagi I dari 1 sampai M, A, I, J dari apa nih? ZK. Nah, ini kalau kita kumpulkan sigmanya kan jadi gini ya, gitu ya. Ini kan apa nih? Sigma K sama dengan 1 sampai P dari apa nih? Jadi ya, sigma I 1 sampai M gitu ya. Perhatikan di sini I 1 sampai M dari apa nih? Nah, ini di sini kita lihat ini I 1 sampai M dari apa nih? B, K, I dikali apa? A, I, J. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikannya, kita punya ini. Ini dari ZK. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Matriksnya A, itu ukurannya berapa? Kita tahu ini
koordinat ini TV1 terhadap koordinat TV1 terhadap basis beta, kita tahu itu ada M ya, berarti ini ukurannya M kali N. Gitu ya. Nah, terus kemudian gitu ya, karena ini ada sebanyak M, N kolom. Oke. Kemudian yang ini bagaimana? Kalau yang ini matriks B ini apa nih? Koordinat U, koordinat dari peta WI terhadap W1 terhadap U dengan basis gamma, itu berarti apa? Ada sebanyak P. Ya, berarti barisnya ada sebanyak P, kolomnya ada sebanyak apa? Sebanyak M ya. Berarti ini ukurannya apa ini? Ini P kali M. Gitu. Oke, P dikali M. Berarti yang bisa dikalikan apa? Cuman yang bisa dikalikan apa? B dengan A ya. B kali A. B kali A ini jadinya apa? P kali N. Nah, terus kita lihat pemetaan linear UT ini basis V-nya apa? Basis V-nya N ya. Basis V-nya N, basis Z-nya P. Nah, kita lihat. Oke, kalau kita mau lihat representasi matriksnya terhadap basis alfa dan gamma gitu ya. Alfa punyanya V, gamma punyanya Z. Ini kan berarti apa? Ini kan berarti matriks yang entry-nya apa? Peta dari V1 terhadap T, koordinatnya terhadap basis gamma, sampai apa nih? TVN, koordinat TVN terhadap basis gamma. Nah, koordinat TV1 terhadap basis gamma kan apa? Ada sebanyak matriks apa nih? Vektor kolom. Ya, vektor kolom ukurannya apa? P kali 1. Berarti ini matriksnya apa? Barisnya ada sebanyak P, kolomnya ada sebanyak N ya. Ini berarti ukurannya P kali N. Gitu ya. Oke. Di sini kita lihat ya. Berarti apa? Ini kita bisa tulis seperti ini ya. Ini kan sama dengan ini ya. Ketika di sini ini kan sigma K1 sampai P dari apa nih kita bilang? C, K, J dari apa? Z, K. Ya. Dimana kita bilang ZK itu adalah apa? Representasi dari matriks ini. Oh, sorry. Kita jangan tulis dulu. Maaf ya. Oke. Sorry. Nah, perhatikan di sini ini apa? Kalau BKI dikali AIJ, terus sigma I-nya dari 1 sampai M, berarti ini apa? Ya, ini perkalian dari apa? Matriks B dengan A. Entry apa? Ya, ini adalah perkalian dari matriks B dengan A pada entry apa? Baris ke K, kolom ke J. Ya. Entry baris ke K, kolom ke J. Gitu ya. Jadi apa? Ya ini dapat apa? Ini sebenarnya apa adalah entry baris matriks dari B kali A, kolom ke K, baris ke K, kolom ke J. Seperti itu. Ya. Berarti dari sini perhatikan, padahal ini kalau kita bilang ini adalah matriks C, gitu ya. Berarti ini apa nih? Ini sama saja dengan apa? Ya, ini sama saja dengan sigma. Apa nih? Oke, tunggu sebentar. Ini kalau pertama kita kerjakannya dapatnya seperti ini. Gitu ya. Kalau kita pakai representasi ini, maka kita punya apa nih? Ya, berarti UT dari VJ itu kan sama dengan apa nih? Berarti sama dengan apa? Sama dengan ya kita bilang representasi matriksnya kalau C ya berarti C apa nih sigma, kita bisa bilang sigma K dari 1 sampai apa? 1 sampai P. Ini pasti kok entry kolom ke J kan ya? Berarti apa? Ya CK J Z K. Dan perhatikan apa? Lihat ya. Ini dari sini, ini dari apa? Dari ada hubungannya dengan apa? Lihat ya. Ternyata ini kita bisa hubungkan dengan apa? Matriks representasi dan matriks representasi T. Jadi apa? Karena C, K, C
entry matriks C pada baris ke K dan kolom ke J sama dengan entry dari apa? Matriks B kali A pada baris ke K dan kolom ke J, maka apa? Matriks C sama dengan matriks B kali A. C itu apa? C itu adalah representasi dari matriks representasi dari pemetaan linier UT terhadap basis alfa dengan gamma. B dan A ini apa? Sama dengan perkalian dari apa? Representasi, B itu punyanya siapa? B itu punyanya U. Ya, matriks representasi U terhadap basis beta dan gamma, terus dikali matriks representasi T terhadap basis alfa dan beta. Seperti itu ya. Oke, jadi apa? Ternyata kalau kita komposisi, kita cari matriksnya, sama saja dengan apa? Matriks masing-masing dikalikan. Seperti itu ya. Jadi kita dapat di sini. Nah, ini adalah sebenarnya bukti dari teorema akhir pada buku ini. Pada subbab ini, bukan buku, sorry. Itu bisa dilihat pada teorema 2.11. Gitu ya. Oke. Itu teorema pada ini ya. Jadi itu yang harus kalian ingat kalau apa? Kalau mau mencari representasi matriksnya apa? Cukup cari representasi matriks masing-masing pemetaan linear kemudian dikalikan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita dari sini kita ke teorema 2.14. Gitu ya. Kita punya teorema 2.14. Kita mau cek sekarang ini. Gitu ya. Teorema inti pada ini kita mau bahas adalah itu ya tadi ya, komposisi ini. Sudah tercapai. Sekarang kita ke teorema 2.14 dulu. Teorema 2.14 gini. Kita punya misalkan V dan W itu ruang vektor berdimensi hingga gitu ya, atas F, terus dengan basisnya beta dan gamma, gitu ya, beta untuk V, gamma untuk W, ya, terus kita punya T itu pemetaan linier dari V ke W, gitu ya. Nah, dibilang di sini apa? Maka untuk setiap U anggota V berlaku ini. Koordinat dari T, peta dari U dengan T terhadap basis apa nih, berarti gamma, itu sama saja dengan apa? Ternyata representasi matriks dari pemetaan liniernya, ini berarti beta gamma, dikali dengan apa? Representasi U terhadap basis beta. Koordinat U terhadap basis beta, sorry. Seperti itu. Oke, sekarang kita periksa gitu ya, betul atau tidak. Kita buktikan ya kebenarannya. Oke, sekarang kita mulai dari ini dulu. Kita tahu representasi matriks terhadap matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta. Kita bilang, sorry, kita tulis dulu ya. Betanya itu V1 sampai Vn, gamanya itu W1 sampai Wm. Nah, ini kan adalah apa nih, representasi matriksnya, berarti adalah matriks yang kolom pertamanya adalah koordinat dari TV1 terhadap basis gamma, sampai kolom ke N-nya adalah koordinat peta dari Vn terhadap basis gamma. Gitu ya. Kalau misalkan ini kita bilang A matriksnya, maka ini entry-nya, ya ini kan berarti ya, kalau ini kita bilang A,
Berarti kan entry-nya apa ya? AIJ. Jangan lupa ukurannya apa? M kali N. Oke, pertama itu. Sekarang, kita tahu kalau apa? U itu anggota dari ruang vektor V. Berarti U kita bisa nyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari basis-basis di V. Basisnya apa? V1 sampai Vn. Basis terurut ya. Kita bilang ini alfa 1, alfa I, VI. Dari 1 sampai N. Berarti apa? Koordinat U terhadap basis, terhadap beta. Itu ya, basis beta adalah apa? Alfa 1 sampai alfa N. Oke, itu yang kita tahu. Nah, sekarang kita mau lihat apa nih? Perhatikan. Koordinat TU, peta dari U dengan T terhadap basis gamma. Ini kan berarti apa? Kita tahu, ingat kita manfaatkan sifat apa? TU adalah, ini berarti apa? U-nya karena anggota V, berarti kombinasi linear dari basis-basis. Alpha I, VI. Ya. Terhadap basis gamma. Kita punya apa nih? Sorry, kita jangan cari koordinatnya dulu. Ya, betul. Kita jangan cari koordinatnya dulu. Kita cari ini dulu, TU-nya dulu ya. Kita nyatakan dalam W nanti. Kombinasi linear dari W. Kita tahu kalau TU itu adalah ini kan ya, T dari sigma alpha I VI. Karena dia anggota kombinasi linear dari, karena U-nya anggota V, kombinasi linear dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis-basis V. Oke, ini kan berarti kita punya apa nih? Ini kan sama dengan apa nih? Sigma alpha I T VI. Ya. Nah, oke, sigma alpha I T VI. Jadi kita di sini punya apa nih? Perhatikan. Oke. Oke. Oh, kalau gini lebih bagus kita langsung nyatakan ke sini ya. Perhatikan, ini kan sama saja dengan apa nih? Ya, ini kan sama saja dengan, karena ini berarti apa? Ini kan sigma I dari 1 sampai N. Dari apa? Ya, representasi dari ini. Alpha I T I terhadap apa? Gamma. Berarti ini kita punya apa nih? Sigma I dari 1 sampai N dari apa nih? Ya, alfanya keluar ya. Alpha I, kita tahu representasi dari ini kan. TVI terhadap gamma. Itu adalah lihat ya, kolom-kolom dari apa? Kolom-kolom dari matriks ini. Ya, perhatikan. Berarti ini kan sama saja dengan apa? Lihat ya, alfa 1 dari apa? Dikali kolom pertama dari matriks T, terus ditambah alfa 2 dikali kolom kedua dari matriks T, sampai apa? Alfa N dikali kolom ke N dari matriks T. Nah, berarti ini sama saja dengan apa? Lihat ya. Ini kan sama saja dengan apa? Sama saja. Perhatikan. Sekarang kalau kita kalikan ini, representasi matriks ini terhadap basis beta dan gamma dikali dengan ini, koordinat ini. Ini kan berarti apa? Ini kita punya E, beta gamma dikali apa? Alpha 1 sampai alpha N. Ya. Perhatikan, setiap kita kalikan, alpha 1 selalu apa? Lihat ya. Lihat ya. Kalau setiap kita kalikan, apa? Alpha 1 selalu mengalihkan kolom pertama. Entry dari kolom pertama. Alpha 2 mengalihkan entry kolom kedua. Ini kan apa? Perkalian ini kan sama saja dengan apa? Ya, sama saja dengan ini. Ya. Kalau kita tulis gini, TV1
gamma sampai TVN gamma dikali alfa 1 sampai alfa n. Ya, maka lihat ini kan sama saja dengan apa ini sebelahnya. Nanti kan entry pertama di sini kali alfa 1 tambah ini entry pertama di kolom kedua dari alfa 2 sampai ini. Terus nanti entry kedua dari kolom pertama. Jadi ini kan sama saja dengan apa? Alfa 1 dikali apa? T1 tambah alfa 2 T2 sampai alfa n. Ya, ini sama persis ya. Berarti apa? Koordinat dari peta TU, peta dari U dengan basis gamma sama saja dengan ini. Jadi kita dapat kesamaan. Itu ya. Oke, untuk subbab 2.3 sekian. Terima kasih.